sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, aku Irene Ingrasa Sinura, mahasiswi Unimed PGSPJ 2019. Pada video ini, aku dan teman-temanku akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Nah, teori-teori belajar ini dibagi atas 3 jenis, yaitu teori belajar behavioristik yang akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian teori belajar kognitif yang akan dijelaskan oleh teman saya Lamia Harifah, dan teori belajar konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh teman saya Diva Gabriela. Baiklah, kita masuk kepada teori belajar yang pertama. Teori belajar behavioristik dianut oleh Gay dan Berliner tentang perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalamannya. Nah, dalam teori behavioristik ini, belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan suatu bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, hal yang paling penting adalah input atau masukan yang berupa stimulus dan output atau keluaran yang berupa respon. Nah, dalam teori ini ada faktor lain yang dianggap penting, yaitu penguatan. Bila penguatan ditambahkan, maka respon pun akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, maka respon akan semakin dikuatkan. Jadi dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang dapat memberikan upaya untuk meningkatkan respon yang baik. Dalam teori behavioristik ini, yang paling terkenal adalah eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov kepada seekor anjing. Nah, anjing ketika melihat makanan, pasti dia akan mengeluarkan air liurnya secara otomatis. Pada eksperimen ini, Pavlov membunyikan lonceng sambil membawa makanan, maka secara otomatis anjing tersebut akan mengeluarkan air liurnya. Kemudian Pavlov melakukan eksperimen itu secara berulang-ulang dan terus-menerus sampai di akhir Pavlov hanya membunyikan lonceng tanpa membawa makanan, tetapi anjing tersebut otomatis akan mengeluarkan air liurnya karena anjing tersebut sudah terbiasa bahwa ketika membunyikan lonceng, dia menganggap bahwa tuannya atau Pavlov sudah membawa makanan. Karena kebiasaan yang dia terima, karena ada stimulus yang dia terima, maka dia memberikan respon yang baik berupa mengeluarkan air liur seperti biasa. Dalam pendidikan, teori ini yang sebagai stimulus adalah guru dan responnya adalah seorang siswa. Jadi, dari teori behavioristik ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa teori ini dalam hubungan antara stimulus dan responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif dan membutuhkan pelatihan dan kebiasaan secara terus-menerus agar memberikan hasil belajar yang baik dari pengalaman, agar memberikan respon yang baik dari apa yang telah dia terima. Hai guys, saya Lamia Harifah, mahasiswi Universitas Negeri Medan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori belajar yang kedua, yaitu teori kognitif. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata kognitif? Pasti yang terlintas di pikiran teman-teman adalah pengetahuan, bukan? Kata pengetahuan juga bisa karena kognitif berhubungan dengan pengetahuan. Tetapi secara luas, pengertian kognitif adalah proses intelektual yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisa, dan yang kelima sintaksa, serta yang keenam atau yang terakhir adalah evaluasi. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Mengapa dikatakan teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar? Karena pada teori kognitif, siswa dilatih untuk berpikir secara aktif dan kreatif. Jadi dalam teori kognitif ini, siswa dilatih untuk dapat memecahkan masalah secara aktif dan kreatif.
Teori kognitif menurut John Piaget. John Piaget berpendapat bahwa teori kognitif merupakan hubungan antara perkembangan organisme dengan lingkungan sosialnya. Jadi teori kognitif menurut John Piaget bukan hanya semata-mata dari perkembangan organisme saja atau bukan hanya semata-mata dari lingkungan sosialnya saja, namun hubungan antara keduanya yaitu perkembangan organisme dan lingkungan sosial. John Piaget juga mengemukakan perkembangan kognitif menjadi 4 konsep. Yang pertama, kematangan. Kematangan yaitu hasil dari perkembangan organisme atau hasil dari perkembangan susunan saraf-saraf. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengalaman yaitu hubungan timbal balik antara perkembangan organisme dengan dunianya. Yang ketiga yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu pengaruh yang diperoleh dari hubungan interaksi sosialnya atau lingkungan sosialnya. Dan yang keempat yaitu ekuilibrasi, yaitu hubungan yang menggabungkan antara perkembangan organisme dengan hubungan dalam interaksi sosialnya. Jadi, menurut John Piaget, perkembangan kognitif itu ada 4 konsep. Yang pertama tadi kematangan, yang kedua pengalaman, yang ketiga interaksi sosial, dan yang keempat ekuilibrasi. John Piaget juga membagi 4 periode dalam perkembangan proses intelektual. Periode yang pertama itu periode sensori motor. Ini kualifikasi umurnya itu dari 0 sampai 2 tahun. Dalam periode ini, siswa melihat segala sesuatu itu menggunakan panca indera mereka. Mereka melihat segala objek itu dengan panca indera mereka. Yang kedua itu periode praoperasional. Periode praoperasional. Kualifikasi umurnya itu dari 2 sampai 7 tahun. Pada periode yang kedua ini, anak mulai meniru dan mengamati segala objek, segala sesuatu yang berada di lingkungannya. Kemudian yang ketiga, periode konkret. Dalam periode ketiga ini, kualifikasi umurnya itu dari 7 sampai 11 tahun. Pada periode yang ketiga ini, anak mulai berpikir secara logis. Kemudian periode yang terakhir atau periode yang keempat adalah periode operasi formal. Periode yang keempat ini adalah periode atau tahap puncak dari anak untuk berpikir secara logis, berpikir secara dewasa. Anak sudah mulai dapat menerima kritikan dan saran dari orang lain. Jadi pada periode ini mereka sudah dapat berpikir secara logis dan berpikir secara dewasa. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu arti kognitif. Kognitif menurut John Piaget, 4 konsep dan periode menurut John Piaget. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori kognitif dalam proses pembelajaran. Penerapan teori kognitif dalam proses pembelajaran itu, guru harus menciptakan suasana belajar mengajar di kelas dengan menarik, dengan suasana yang ceria, agar interaksi belajar mengajar di kelas dapat berjalan dengan lancar, baik dan sesuai dengan harapan guru dan siswa. Guru juga harus membuat metode pembelajaran yang menarik, membuat media pembelajaran menarik supaya siswanya dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru di kelas, supaya interaksi belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Satu contoh konkretnya yaitu dalam sebuah kelas, guru membagi siswa dalam misalnya 4 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Jadi kelompoknya itu terdiri dari 4 kelompok, yang satu kelompok terdiri dari 5 orang. Guru memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi mengenai fungsi dari organ-organ tubuh manusia. Setelah itu, guru meminta kepada setiap perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mendemonstrasikannya di depan kelas.
mereka dapat menggunakan patung sebagai bahan untuk memperjelas penjelasan mereka. Apabila patung ini tidak ada, maka mereka juga dapat memanggil salah satu dari teman sekelompok mereka menjadi teman mereka untuk mendemonstrasikannya depan kelas sebagai bahan untuk ditunjuk untuk memperjelas penjelasan mereka, agar teman-teman yang lain dapat lebih paham dan mengerti apa yang dijelaskan mereka di depan kelas. Jadi intinya adalah teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Perkenalkan, nama saya Diva Gabriela Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan teori yang ketiga. 3. Teori belajar konstruktivistis. Apa sih teori belajar konstruktivistis itu? Apakah teman-teman pernah mendengarkan kata ini? Kata-kata tersebut berkaitan dengan teori konstruktivistis. Konstruktivistis berasal dari kata to construct yang berarti menyusun ataupun membangun. Nah, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, artinya tindakan menciptakan sebuah makna dari sesuatu yang telah dipelajari. Jadi bisa dikatakan belajar dalam teori ini adalah suatu kegiatan manusia untuk menghasilkan pengetahuan dengan cara memberikan makna pada pengalaman yang telah dilaluinya. Teori ini juga lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Mengapa demikian? Karena dalam teori ini, siswa dituntut untuk aktif berpikir, mencari sumber-sumber, serta membuat pengetahuan baru. Dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran pun, siswa tidak hanya menghafal ataupun memahami pembelajaran, tetapi mampu membangun pengetahuannya sendiri. Adapun tujuan dari teori ini adalah yang pertama, menumbuhkan motivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua, membantu siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan sesuai hasil pemikirannya sendiri. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Yang keempat, melatih siswa menjadi seorang pemikir yang mandiri. Untuk pembahasan video lebih rinci, silakan simak video berikut. Tokoh-tokoh teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, Jean Piaget. Teori yang dikemukakan dikenal dengan konstruktivistik kognitif. Pengetahuan ini tidak diperoleh secara pasif, melainkan melalui tindakan dan adaptasi dengan interaksi sekitar. Adapun proses mengkonstruksi menurut Jean Piaget dimulai dari skemata, lalu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Tokoh yang kedua adalah Vygotsky, di mana siswa mengkonstruksi pengetahuannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitar. Ada dua konsep teori Vygotsky, yang pertama zone of proximal development dan yang kedua adalah scaffolding. Tokoh yang ketiga adalah John Dewey. Pertama, belajar berpusat pada siswa atau student-centered learning. Yang kedua, kesadaran sosial menjadi tujuan pendidikan. Yang ketiga, guru bertindak sebagai fasilitator. Selanjutnya ada proses belajar teori konstruktivisme. Berikut skema pembelajaran teori konstruktivisme dimulai dari adanya pengetahuan lama siswa, kemudian diadakan pembelajaran, lalu siswa merekonstruksi pengetahuan sehingga munculnya pengetahuan baru. Ada beberapa aspek mendukung proses tersebut, diantaranya peran siswa, peran guru, sarana belajar, dan evaluasi belajar. Pertama, peran siswa, di mana siswa menjadi pusat pembelajaran. Kemudian, guru sebagai fasilitator membantu proses pengkonstruksian pengetahuan siswa agar berjalan lancar. Yang ketiga, ada sarana belajar yang digunakan siswa untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Yang terakhir, evaluasi belajar, di mana lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan siswa. Berikut implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pendidikan. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir sesuai topik bahasan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, siswa terlibat secara aktif dengan memberi respon atau ide berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Selanjutnya, guru hanya memberikan penjelasan singkat dan data mentah kepada siswa. Yang keempat, siswa akan ditugaskan melengkapi bahasan dengan mencari sumber belajar lain seperti internet, buku, majalah, pengalaman, televisi, dan lain-lain.
Langkah pembelajaran yang terakhir, siswa merekonstruksi pengetahuan baru dan memberi perbandingan terhadap pengetahuan lama. Oke guys, sekian penjelasan kami mengenai teori-teori belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman.